Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah laporan perpajakan online, dan yang saya hormati mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir di dalam mata kuliah hari ini. Mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang laporan perpajakan online ya. Untuk pertama ini kita belum mulai mengarah ke laporan perpajakan online, tapi kita hanya pengenalan dulu tentang apa itu tentang perpajakan. Lalu nanti kita bertahap sampai hingga nanti kita belajar sampai membuat namanya laporan keuangan. Laporan SPD tahunan badan pribadi, ODEV nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan nanti untuk setelah PTS nanti kita akan ada dari praktisi mengajar. Nanti dari praktisi mengajar akan mengisi materi perkuliahan perpajakan online, tapi setelah menilai tengah semester nanti. Baik, saya izin share ya Bapak dan Ibu semuanya dan mahasiswa-mahasiswi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah lapor perpajakan online ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita baiknya berdoa kota agama dan kepercayaan kita masing-masing sehingga nanti semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Saya Baik, untuk mata kuliah hari ini kita akan membahas yaitu tentang pengertian perpajakan. Karena nanti mungkin ada yang belum pernah mengenal perpajakan online, tapi sebelum kita mulai dalam mata kuliah inti di dalam perpajakan online, di pertemuan pertama akan saya jelaskan dulu apa itu gambaran tentang perpajakan yang perlu kita ketahui. Dan nanti pertemuan kedua nanti kita akan belajar yaitu tentang kode EVIN tentang kode rahasia. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan kedua sampai nanti pertemuan selanjutnya ada laporan tahunan badan pribadi. Tahunan badan pribadi itu nanti ada 3 jenis ya. Yang pertama ada 170S, 170SS dan 170. Dan nanti kita akan bahas bersama-sama itu nanti di pertemuan selanjutnya. Terus nanti ada tentang pembahasan tentang SPD tahunan badan yang perlu nanti kita akan bahas juga bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar itu pengenalan tentang perpajakan dahulu. Mungkin mahasiswa dan mahasiswi mungkin sudah banyak yang mengenal itu namanya pajak ya. Banyak sekali yang perlu kita ketahui bahwasannya kita tidak lepas dari namanya pajak ya. Mahasiswa parkir di jalan ya itu secara otomatis kena pajak ya. Terus mahasiswa membeli barang itu juga secara otomatis kita sudah namanya kena pajak ya. Terus mahasiswa memasang iklan misalnya itu juga secara otomatis kita sudah namanya kena pajak ya.
pajak itu banyak yang perlu kita ketahui. Ada pajak PPN, ada pajak PPh, ya itu sudah dikenalkan di mata kuliah sebelumnya ya, di mata perpajakan. Tapi saya tidak membahas yang pertemuan sebelumnya di mata perpajakan, karena mata perpajakan sudah dibahas di sebelumnya. Untuk mata kuliah hari ini kita bahas yaitu tentang akuntansi perpajakan atau laporan perpajakan online. Nah, baik, di dalam perkuliahan hari ini diharapkan nanti mahasiswa supaya mahasiswa dapat memahami tentang perpajakan yang perlu kita ketahui. Terus yang kedua, supaya mahasiswa dapat menjalankan dan menjelaskan tentang perpajakan yang ada di sekarang ini di masyarakat tentunya. Ya. Baik, selanjutnya. Baik, pengertian pajak. Mungkin mahasiswa sudah banyak mengenal namanya pajak. Ya. Pajak itu apa, Pak? Nah, pajak itu kontribusi wajib ya kepada yang negara-negara yang terutang ya oleh orang pribadi. Ya, itu sudah dikenakan oleh wajib pajak. Ya, jadi wajib pajak yang penghasilannya melebihi dari PTKP maka nanti akan terkena pajak. Nah, terus kalau untuk badan ya itu badan itu sendiri ya mahasiswa. Kalau badan itu berdasarkan laba usaha yang kita peroleh. Jadi pendapatan sama biaya berapa itu nanti secara otomatis akan memperoleh laba. Ya, laba itunya berapa nanti akan kita kalikan 11% karena pajak sekarang itu adalah 11% ya. Maka nanti akan mengetahui namanya pajak penghasilan atau namanya PKP. PKP itu apa toh Pak? Nah, PKP itu pajak penghasilan kena pajak. Pajak kena pajak, penghasilan kena pajak ya. Nah, dan secara tidak langsung ya, jadi akan kembali kepada kita sendiri ya. Jadi pajak yang telah kita keluarkan ya, kita bayarkan secara otomatis akan masuk kepada diri kita sendiri ya. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan rakyat ya. Contohnya apa Pak? Untuk pembangunan ya, perbaikan jalan itu juga dari mana? Dari pajak ya. Terus pada waktu kita dulu kena dampak COVID-19 ya, itu secara otomatis kita dulu dibantu oleh pajak ya dari negara. Nah, dari pajak penghasilan yang terdapat di negara itu dulu digunakan untuk vaksin COVID-19. Terus ada bantuan tunai ya. Terus ada bantuan untuk masyarakat miskin yang kena dampak COVID-19, yaitu juga salah satunya seperti itu. Jadi di masyarakat tidak sengaja, secara tidak langsung, jadi pajaknya itu kembali kepada diri kita sendiri ya, contohnya seperti itu. Nah, pungutan lain selain pajak itu apa saja yang perlu kita ketahui ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, di selain pajak terdapat beberapa pungutan lain yang diambil dengan pajak, tetapi memiliki
ya pelakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dipungut oleh negara, ya, atau pungut-pungut yang serupa dengan pajak, ya. Pajak itu sebenarnya berbeda-beda istilahnya, ya, karena pajak itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, ya. Nanti akan kita bahas juga nanti, ya, karena nanti ada penjelasan juga pajak langsung dan tidak langsung itu berbeda, ya. Terus ada pajak bea materai. Nah, di sini terus ada pajak bea masuk dan bea keluar yang perlu kita ketahui, ya. Terus di sini ada cukai, itu juga berbeda, ya. Nah, terus di sini ada retribusi, ya, itu juga berbeda. Nah, terus ada namanya iuran. Nah, iuran juga nanti berbeda juga, ya. Terus di sini yang perlu kita tadi sudah kita bahas bersama-sama, ya. Jadi ada biaya materai, biaya masuk, biaya keluar, ya, cukai. Cukai itu yang paling banyak karena pajak yang paling tertinggi adalah dari rokok. Rokok itu pajaknya tinggi, pendapatan negaranya tinggi, makanya itu pajak paling tertinggi adalah rokok, ya, untuk yang kita ketahui. Nah, terus penjelasan tentang pungutan pajak yang perlu kita ketahui. Nah, di sini ada namanya bea materai. Jadi pungutan yang dikenakan terhadap dokumen dengan cara menggunakan materai atau benda lain. Nah, materai, ya, yang perlu kita ketahui, kita membeli materai secara otomatis kita sudah namanya kena pajak. Nah, pajak itu nanti akan masuk ke negara sebagai pendapatan negara, pajak pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Ada bea masuk, jadi pungutan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah berdasarkan harga atau nilai tersebut, ya, jadi saling berhubungan. Ada bea keluar, jadi pungutan terhadap barang-barang yang dikeluarkan dari daerah berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Nah, terus ada cukai, jadi pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk tiap-tiap jenis barangnya. Terus ada iuran, nanti pungutan yang dikenakan sehubungan dengan satu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung, yang dibayar oleh golongan tertentu. Nah, di sini yang perlu kita ketahui ada namanya fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada dua jenis, ya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada fungsi budgeter, ya, yaitu fungsi pajak yang memberikan sumbangan terbesar pada kas negara yang kurang lebihnya sampai 6-70% pungutan pajaknya memenuhi postur APBN. Terus ada contoh penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. Yang kedua ada namanya fungsi mengatur, ya. Nah, di sini berfungsi sebagai alat, ya, untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan di bidang sosial, ekonomi, yaitu kita menggunakan namanya fungsi mengatur. Contohnya apa, Pak? Di sini ada pemberian insentif pajak
untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri. Selanjutnya ada pungutan pajak yang tinggi yang dikenakan dengan minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di dalam negeri. Nah, itu berbeda. Terdapat pengenaan tarif pajak 0% terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor. Di sini yang perlu kita ketahui, di sini ada namanya hukum pajak. Hukum pajak itu kita ketahui ada dua, yaitu ada hukum perdata. Contohnya apa? Ada hukum perorangan, hukum keluarga, hukum warisan, dan hukum harta kekayaan. Terus kalau hukum publik, contohnya apa? Ada hukum tata negara, hukum administrasi, ya hukum pajak, dan namanya hukum pidana. Itu yang beda-beda. Nah, kedudukan hukum pajak itu ini jadi sudah dijelaskan di hukum pajak ada hukum perdata dan hukum publik. Nah, baik, selanjutnya yang perlu kita ketahui ada jenis pajak yang perlu kita ketahui. Jenis pajaknya apa saja? Yang pertama berdasarkan golongan. Yang kedua berdasarkan sifat. Yang ketiga berdasarkan lembaga atau pemungutan. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pajak berdasarkan golongannya yang perlu kita ketahui. Di sini ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan, jadi dibebankan oleh orang lain maupun pihak lain. Contohnya ada PPh, ada pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan tertentu. Selanjutnya ada namanya pajak tidak langsung ya, yaitu pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Ada pajak tidak langsung yang terjadi terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau pembuatan yang menyebabkan pajak terutang, misalnya ketika terjadi penyerahan barang atau jasa. Ada contohnya ada PPN ya. Terus ada pajak yang terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Nah, selanjutnya jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya. Nah, di sini ada pajak subjektif. Jadi pajak yang dalam pengenaannya itu memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Jadi ada wajib pajak, keadaannya ada PPh, ya ada subjek pajak. Nah, terus ada pajak objektif. Ya, jadi
Wajib pajak yang pengenaannya itu mengenakan objek ya, ada PPN, ada PPNBM, ada PBB ya. Nah secara otomatis kalau mahasiswa melihat bapak atau ibunya membayar PBB, itu secara otomatis kita membayar pajak daerah ya, itu sudah masuk langsung ya dalam pendapatan daerah. Untuk apa? Untuk pembangunan jalan ya, itu salah satunya. Nah baik, selanjutnya jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga dan pemungutannya. Ada pajak negara itu dari PPA, PPN, PPNBM. Pajak negara itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hadiah hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara. Nah, kalau pajak daerah itu baik dari lembaga tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk membiayai keperluan pajak tersebut ya, keperluan umum daerah masing-masing. Nah, kalau pajak langsung golongannya itu pajak yang harus diakui sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan oleh pihak orang lain. Ada pajak penghasilan, misalnya seperti itu. Terus ada pajak tidak langsung, jadi pajak yang harus pada akhirnya dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? Ada PPN, ya, itu salah satunya tidak langsung. Nah, di sini berdasarkan menurut sifatnya. Di sini menurut sifatnya ada pajak subjektif, jadi pajak yang berpangkal berdasarkan pajak subjeknya. Contohnya adalah dari mana? Dari wajib pajak orang pribadi, dari pajak penghasilan. Terus ada pajak objektif, ditanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya apa? Ada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan. Terus menurut pemungutan dan pengelolaannya ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan. Nah, contohnya apa? Ada pajak penghasilan, PPN, ya, ada PBB, ada biaya materai. Terus ada pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah digunakan untuk biaya rumah tangga daerah. Terus ada pajak daerah tingkat 1, pajak yang kendaraan pemotor, kendaraan di atas air, ya bebek nama. Pajak daerah tingkat 2 itu ada pajak hotel, restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan penerangan jalan. Selanjutnya pemungutan pajak. Di cara pemungutan pajak itu berdasarkan 3 seksi ya yang perlu kita ketahui. Ada stelsel nyata, ada stelsel anggapan. Jadi pemungutan pajak berdasarkan pada objeknya, sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah pajak penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Terus ada pajak pengenaan, jadi berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Misalnya apa? Ada pajak penghasilan, jadi 1 tahun dianggap sama dengan sebelumnya, sehingga pada awal tersebut pajak sudah ditetapkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sehingga kelemahannya pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaannya sesungguhnya. Selanjutnya ada campuran, jadi merupakan kombinasi antara nyata dengan anggapan, yakni
pada awal tahun. Besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahunnya besarnya pajak disesuaikan dengan keadaannya sebenarnya. Jadi apabila besarnya pajak menurut kenyataannya lebih besar ya daripada pajak menurut anggapannya, maka wajib pajak harus menambah, dan sebaliknya jika besarnya pajak menurut kenyataannya lebih kecil daripada pajak yang dikompensasikan. Nah, di sini ada asas pemungutan pajak, ada asas domisili, yaitu negara yang berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajaknya yang tinggal di wilayahnya, baik penghasilannya. Terus ada asas sumber, jadi negara yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Ada asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan setiap orang yang wajib yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu berlaku untuk wajib pajak di luar negeri. Terus adanya hambatan yang pemungutan wajib pajak perlawanan pasif ya. Di perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan membayar pajak disebabkan oleh perkembangan intelektual, moral, ya ada sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami. Terus ada sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik. Jadi ada perlawan aktif yang di semua usaha dan perbuatan yang langsung ditunjukkan kepada fiskus ya tujuannya. Kemarin pernah terjadi namanya tes amnesti ini pernah dilakukan kepada KPP, pada negara, kepada wajib pajak yang belum melakukan perbaikan apa dalam di sini artinya untuk pelaporan pajaknya. Dalam pelaporan pajaknya ini dulu pernah belum melaporkan harta kekayaannya, belum melaporkan harta sesungguhnya. Itu dulu pernah namanya studi banding pajak dengan namanya tax. Tes ini sudah pernah dilakukan oleh wajib pajak karena dulu pernah kelebihan pajak atau kekurangan pajak itu bisa mendapatkan keringanan ya. Itu sudah dilakukan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Itu sudah lama sekali, sudah lama tidak dikenakan lagi karena itu sudah lama banget. Itu dulu ada peringanan pajak ya, karena dulu ada yang belum melaporkan pajaknya sesuai dengan harta yang sebenarnya. Itu dulu pernah ada sanksi sampai ada namanya tes pajak, itu meringankan wajib pajak dengan melaporkan harta yang sebenarnya, itu nanti akan mendapatkan keringanannya. Tapi ini sekarang belum diadakan lagi karena ini sudah lama banget ini. Yang tes ini sudah diadakan sebelumnya. Baik, terima kasih. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Kita tadi sudah mengenal yaitu tentang pengertian perpajakan. Minggu depan kita ketemu kembali dalam mata kuliah yang sama. Nanti kita akan belajar yaitu tentang kode EVIN. Kode EVIN itu apa? Nanti kita akan belajar bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan selanjutnya adalah pajak seputar badan pribadi.
nanti ada badan lapor pajak PPH yang sudah pakai namanya e-bupot ya. Itu nanti saya kenalkan e-bupot itu apa. Itu adalah apa pajak PPH orang pribadi secara online ya. Bisa tidak, kalau yang offline sudah tidak diberlakukan karena sekarang sudah semuanya berbasis online semuanya, dari lapor PPH orang pribadi, badan, PPh 21 itu juga pakainya dari DJP online pajak semuanya. Baik, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, nanti bisa berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah lapor pajakan online, atau dengan Pak Ibu dosen pendamping mata kuliah perpajakan online ya. Nanti bisa berkomunikasi dengan beliau ya. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah lapor pajakan online, dan saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir di dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk link YouTube-nya nanti saya berikan ke dosen pendamping dan nanti bisa untuk absen. Terima kasih. Saya izin live. Ini tidak ada yang mau ditanyakan kan? Terima kasih Pak. Baik, jika tidak saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.